Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Ustaz mulai ya. Kelas 6 hari ini apa kabar? Baik. Kelas 6 hari ini apa kabar? Baik. Apakah sudah siap untuk belajar? Mari dengar dengan seksama. Oke. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dengan suasana yang berbeda, dengan ruangan yang berbeda. Semoga kita semua dapat bertemu kembali, berkumpul kembali di sekolah kita tercinta, belajar dengan ustaz dan ustazah kita yang sangat kita sayangi. Kita berdoa kepada Allah, semoga segala sesuatu kericuhan, segala sesuatu permasalahan yang ada belakangan ini semoga segera selesai sehingga semua bisa pulih kembali negara kita tercinta. Baik, langsung saja untuk kelas 6. Pada hari ini kita masuk di pembelajaran yang ketiga. Pelajaran yang pertama, kita sudah belajar kemarin tentang haji. Pelajaran yang kedua, kita sudah belajar tentang umroh. Dan sekarang pada pembelajaran yang ketiga, yakni kita belajar tentang kurban. Oke, sebelum Ustaz mulai tentang kurban, Ustaz mau bertanya, ada yang tahu apa itu kurban? Saya Ustaz, kurban itu motong kambing misalnya. Saya Ustaz, kurban itu motong sapi. Oke, itu benar. Cuma ada beberapa yang harus diluruskan. Oke, langsung saja ya. Pelajaran ketiga, materi kita adalah tentang kurban. Nah, kurban, pengertian kurban terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa, kurban yakni mendekatkan diri. Mendekatkan diri maksudnya apa? Dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian pengertian yang kedua, kurban secara istilah adalah yakni menyembelih hewan tertentu pada Idul Adha dan hari Tasyrik. Nah, hari Tasyrik apa? Yakni 3 hari pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Nah, ini adalah sedikit tentang pengertian kurban. Ya. Kemudian hewan kurban yang disembelih pada hari raya Idul Adha, hewannya sudah ditentukan semua. Yang pertama ada sapi, ada unta, ada kerbau, ada kambing. Ustadz, kalau misalkan yang dikurbankan ayam misalkan, boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Kemudian kalau misalkan kelinci boleh nggak? Ya nggak boleh. Nah, hewan kurban itu sudah ditentukan, yakni sapi, unta, kerbau, dan kambing. Namun mayoritas pada umumnya di Indonesia, di wilayah kita, kurban itu ada 2, yakni sapi dan kambing. Kalau unta ini biasanya banyaknya itu di daerah-daerah Timur Tengah seperti Arab Saudi dan lain sebagainya. Begitupun kerbau. Nah, kemudian Ustaz, kurban itu hukumnya apa? Nah, ini kita pelajari juga. Hukum kurban. Ada yang tahu hukum kurban? Ada yang tahu nggak? Oke. Kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa yang dimaksud dengan sunnah muakkad? Yakni sunnah yang dianjurkan. Sunnah yang dianjurkan. Oke, sunnah tapi dianjurkan sama siapa? Sama Allah. Nah, Ustaz mau bertanya, kenapa sih kok ada yang namanya Idul Adha, ada pemotongan hewan kurban dan sebagainya? Karena di dalamnya ada tujuan. Yang pertama tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan kurban itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, udah besok aku mau nabung misalkan 110.000. Nanti aku mau berkurban kambing di tahun depan misalkan. Tapi aku nanti setelah kurban pengennya dipuji sama orang. Nah, itu nggak boleh. Karena hakikat tujuan kurban adalah mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah meningkatkan kepedulian terhadap sesama. Nah, ini yang penting juga. Di masyarakat kita, tetangga kita banyak kok orang-orang yang belum mampu untuk makan daging. Banyak kok saudara-saudara kita di luar sana yang belum mampu untuk makan daging sapi, untuk makan sop daging, untuk makan semur kambing, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada hari raya Idul Adha, semua masyarakat diberikan daging kurban. Ini tujuannya. Kemudian dasar hukum. Dasar hukumnya pertama adalah di dalam Al-Quran, yakni di
dalam surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Nah, ini mah TK juga bisa ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna saniyaka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Oke, itu di dalam Al-Qur'an, perintah kurban. Kemudian ada juga di dalam hadis. Ini silakan kalian baca di bukunya masing-masing. Nah, kurban juga hewannya ditentukan, waktunya sudah ditentukan. Kalau hewan tadi udah Ustaz jelaskan ya, ada 4 yaitu sapi, unta, kerbau, dan kambing. Nah, bagian set ini yang ditentukan adalah waktu, ketentuan waktu. Kapan kurban itu dilaksanakan? Yakni pada bulan Zulhijjah, 10 Zulhijjah. Oke, atau yang kita kenal dengan di mana pada saat itu banyak orang melaksanakan rukun Islam yang kelima. Apa itu rukun Islam yang kelima? Yaitu pergi haji. Disitulah berbarengan dilaksanakan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini hari haknya nih. Kemudian ada hari tasyrik. Ini yang dinamakan hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13. Nah, mungkin kalian pernah lihat tuh tahun kemarin. Kita tahun kemarin ini Idul Adha di hari Jumat. Ada yang motong di hari Jumat, ada yang motong hewan kurbannya di hari Sabtu, ada yang motong kurbannya di hari Minggu. Nah, ini masih diperbolehkan. Bahkan kalau kita tercinta tahun ini kemarin motong hewan kurbannya di hari Minggu karena masih maksud pada tanggal 12 Zulhijjah. Oke, sampai disinilah pembelajaran kita tentang kurban. Nanti kita lanjutkan di sekolah kita tercinta. Semoga kita dapat bertemu kembali dan semoga cepat pulih kembali untuk negara kita tercinta. Nah, di balik peristiwa Hari Raya Idul Adha, di balik peristiwa kurban, ada cerita yang mendalam. Peristiwa di mana tentang Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim yang menyembelih anaknya bernama Nabi Ismail. Nanti Ustaz ceritakan ketika di sekolah. Kita berdoa kepada Allah semoga negara kita cepat pulih, kita dapat bertemu kembali, belajar kembali di sekolah kita tercinta bersama Ustaz dan Ustazah kita yang kita sayang. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.